Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Insiatur Rohma dari kelas A28 NIM 2281131366. Baiklah, pada mata kuliah metodologi penelitian ini saya akan membahas tentang penarikan kesimpulan pada sebuah penelitian. Suatu kesimpulan dalam penelitian bukanlah merupakan suatu karangan atau diambil dari pembicaraan lain. Namun kesimpulan itu merupakan hasil suatu proses tertentu, yakni penelitian yang telah dilakukan dengan melalui berbagai tahapannya. Penarikan kesimpulan haruslah berdasarkan pada data-data yang diperoleh dalam penelitian setelah data yang terkumpul selesai diolah dan dianalisis. Tahapan atau langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dari data-data tersebut. Kemudian ada hal-hal juga yang harus diperhatikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penarikan kesimpulan adalah peneliti itu harus mengingat kembali pada beberapa hal berikut. Yang pertama, tentang pembatasan masalah. Yang kedua, perumusan masalah. Yang ketiga, hipotesis. Dan yang keempat, tujuan penelitian. Karena antara keempat hal tersebut dengan kesimpulan itu terdapat kaitan yang sangat erat. Pembatasan masalah merupakan acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitiannya. Kemudian perumusan masalah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat peneliti yang akan dijawab dalam penelitiannya. Sedangkan hipotesis itu penelitian merupakan jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yang disusun oleh peneliti. Sedangkan tujuan penelitian itu menjelaskan hal-hal apa saja yang ingin diketahui atau dijelaskan dari hasil penelitian tersebut. Nah, sedangkan untuk kesimpulan itu merupakan jawaban final dari penelitian yang telah dilakukan. Oleh karena itu, harus jelas hubungannya antara masalah atau pembatasan dan rumusan, hipotesis, tujuan penelitian, dan kesimpulan. Karena kesimpulan itu merupakan jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian. Maka isi maupun banyaknya kesimpulan harus sama dengan isi dan banyaknya masalah yang telah si peneliti kemukakan dalam pembatasan masalah tersebut. Rumusan masalah, kemudian hipotesis penelitian, dan tujuan penelitian. Sebagai gambaran berikut ini dapat dikemukakan contoh. Misalnya ada contoh penelitian yang berjudul hubungan antara latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Baiklah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu yang pertama tentang pembatasan masalah. Karena adanya berbagai keterbatasan dalam diri peneliti, baik dari segi teoritik seperti pemahaman metodologi penelitian maupun dari segi teknis, dasar-dasar praktis seperti waktu, tenaga, dan biaya, maka penelitian tersebut dibatasi dalam masalah-masalah sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara latar belakang sosial orang tua dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang kedua, hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Dan yang ketiga, hubungan antara latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi siswa secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian yang bagian perumusan masalah. Dari pembatasan masalah,
seperti yang telah disebutkan tadi, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. A. Apakah terdapat hubungan antara latar belakang sosial orang tua dengan prestasi belajar bahasa Inggris? Yang B. Apakah terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bahasa Inggris? Kemudian yang C, apakah terdapat hubungan antara latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan prestasi belajar bahasa Inggris? Kemudian yang ketiga, yang bagian hipotesis. Hipotesis ini penelitian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah yang pertama, terdapat hubungan antara latar belakang sosial orang tua dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang kedua, terdapat hubungan antara motivasi berprestasi siswa dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, terdapat hubungan antara latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan prestasi belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris. Yang poin keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama, sejauh mana hubungan antara latar belakang sosial orang tua dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang kedua, sejauh mana hubungan antara motivasi berprestasi siswa dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Yang ketiga, sejauh mana hubungan antara latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi siswa secara bersama-sama dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian yang kelima, ada kesimpulan. Kesimpulan. Yang pertama, terdapat hubungan positif antara latar belakang sosial orang tua dengan prestasi belajar bahasa Inggris, baik itu terhadap ulangan atau ujian, dan senang pada tantangan. Dengan demikian, pada waktu ulangan tes belajar atau ujian, siswa tersebut siap menjawab soal dengan baik sehingga hasil juga baik. Kesimpulan yang kedua, terdapat hubungan positif antara motivasi berprestasi dengan prestasi belajar bahasa Inggris, yang artinya semakin tinggi motivasi berprestasi, cenderung semakin tinggi prestasi belajar bahasa Inggrisnya. Sebaliknya, semakin rendah motivasi berprestasi, cenderung semakin rendah prestasi belajar bahasa Inggrisnya. Kemudian kesimpulan lagi yang ketiga, latar belakang sosial orang tua dan motivasi berprestasi secara bersama-sama ini merupakan hubungan positif dengan prestasi belajar bahasa Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi berprestasi dan semakin baik latar belakang sosial orang tua, maka semakin tinggi prestasi belajar siswa. Semakin baik latar belakang sosial orang tua, maka semakin tinggi prestasi belajar secara statistik. Telah terbukti dalam penelitian ini bahwa motivasi berprestasi itu lebih besar hubungannya dengan hubungan prestasi belajar bahasa Inggris. Dan di samping itu perlu diingat juga bahwa kelima hal tersebut, yakni pembatasan masalah, rumusan masalah, hipotesis, penelitian, tujuan penelitian, dan kesimpulan, apabila ditulis dalam bentuk proposal atau laporan hasil penelitian, tidak ditulis dalam satu bab.
yang lazim dilakukan dalam penulisan proposal atau laporan sebuah penelitian adalah pembahasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian itu masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. Kemudian untuk hipotesis penelitian masuk dalam salah satu bagian pembahasan dari bab 2, yakni kerangka teori. Sedangkan untuk kesimpulan itu merupakan bagian inti dari bab terakhir dari laporan sebuah penelitian. Sedangkan apabila penelitian memiliki data yang telah diolah dan dianalisis itu data kualitatif, maka sebelum menarik kesimpulan lebih dahulu si penulis mengingat kembali kriteria-kriteria atau standarnya. Baiklah, cukup sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.